Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap bahagia serta semangat ya. Alhamdulillah di awal bulan September ini kita dalam keadaan sehat selalu. Kemudian kita insya Allah akan terus tetap semangat untuk belajar ya. Walaupun pada masa sekarang ini kita masih belum bisa untuk tatap muka ya, berjumpa di sekolah ya, dikarenakan berbagai macam hal-hal yang melatar belakanginya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang wawancara ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas, sebaiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silahkan untuk dibuka bukunya. Nah, setelah kemarin pembelajaran bahasa Indonesia ini tentang wawancara, di 2 pertemuan yang lalu kalian sudah membuat wawancara dengan orang tua kalian tentang guru kunjung ya. Walaupun guru kunjung sudah diberhentikan dulu kegiatannya, tapi kemarin kita alhamdulillah sudah beberapa pertemuan melaksanakan guru kunjung dan bisa disimpulkan program-program guru kunjung itu bagaimana menurut orang tua. Terima kasih ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang bagaimana cara berwawancara itu, melakukan wawancara dengan teknik yang benar itu bagaimana. Sebelum wawancara kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa wawancara itu harus menentukan tema, menentukan waktunya, lokasi, kemudian ketika sedang melakukan wawancara itu harus apa saja yang dipersiapkan, sikap apa yang akan kita suguhkan kepada narasumber, pertanyaannya juga harus bagaimana, kemudian sikap juga harus mencerminkan sikap-sikap yang baik, yang positif ya. Nah, setelah melakukan wawancara juga kita baiknya kepada narasumber itu harus mengucapkan terima kasih. Itu kemarin video-videonya sudah bagus ya. Apakah yang ke-4A atau 4B sudah disaksikan? Alhamdulillah kalian sudah hebat untuk membuat video dan cara penyampaian pertanyaan itu sudah baik sekali. Nah, kemudian kita pada pertemuan kali ini akan memasuki tentang pembahasan penggunaan kata baku dan tidak baku. Kata baku itu kata yang seharusnya diucapkan pada, ada istilahnya EYD, bahasanya yang benar dari metode itu adalah metode. Seperti kita selalu bilang saya akan beli obat ke apotik, padahal kata bakunya yang seharusnya adalah apotek. Makanya dalam pembuatan tugas, kalau kakak kalian misalkan pembuatan tugas di perkuliahan, itu kata baku ini harus sangat digunakan untuk pelaporan tugas biasanya. Nah, kata tidak baku ini muncul biasanya dari obrolan sehari-hari atau kebiasaan di suatu daerah. Misalkan di suatu daerah penggunaan kalimat yang tadinya baku menjadi tidak baku itu terjadi karena daerahnya dipengaruhi oleh kebiasaan di sana, bahasa dan lain-lain. Di sini kata baku itu apa? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan standar kaidah tata bahasa Indonesia. Jadi seharusnya dalam wawancara itu menggunakan kata-kata baku. Tapi karena dipengaruhi berbagai hal, maka kalimat baku itu menjadi yang ada kalimat-kalimat yang tidak baku. Nah, atau kalimat yang tidak sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Nah, di sini pada materi selanjutnya di sini kita akan membuat laporan hasil wawancara. Jadi hasil wawancara kemarin kita kan bikin tentang guru kunjung. Nanti kita akan membuat laporan hasil wawancara. Nah, insya Allah ini bagian dari penilaian kita untuk nilai rapot PTS ya nantinya ya. Jadi tolong nanti kita membuat laporan hasil wawancara. Bagaimana caranya membuat hasil wawancara ini, laporan ini? Misalkan kemarin sudah bikin videonya, dibuat video wawancara tentang guru kunjung. Nah, kita akan membuat laporan hasil wawancara. Nah, yang kita harus cari tahu adalah yang poin-poin ini nih. Latar belakang wawancara, kenapa kita kemarin
melaksanakan atau mengadakan wawancara tentang guru kunjung. Itu apa latar belakang dari wawancara itu. Kemudian topik wacananya tentang apa, nama pewawancara dan narasumbernya siapa. Dari video itu kalian tulis rangkum. Kemudian laporan hasil wawancara ini, hasil wawancaranya bagaimana, kira-kira guru kunjung kemarin itu sudah efektif atau belum. Kesimpulannya, kemarin kan ada kelebihan dan kekurangan dari guru kunjung ya. Nah itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu silahkan dicatat. Waktu dan tempat wawancara, kemarin kita wawancaranya di mana, kapan, tujuan wawancaranya untuk apa. Nah ini poin-poin ini silahkan siapkan. Sudah siap, nanti dituangkan dalam berupa laporan teks seperti ini. Contoh, saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan masyarakat berada di sekitar tempat tinggal. Wawancara yang dilakukan harus berkaitan dengan hemat energi. Kalau di buku kalian itu dapat dilihat ada sebuah wawancara tentang hemat energi. Hemat energi ini di sana ada wawancara, kemudian laporan hasil wawancaranya ini. Nah, kalian juga boleh di sini. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan orang tua, boleh dengan ayah atau bunda di rumah. Wawancara dilakukan berkaitan tentang guru kunjung. Oleh sebab itu dan seterusnya. Tujuannya misalkan wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang apa kemarin? Nah, itu tentang guru kunjung. Topik wawancaranya tentang apa? Kemudian waktunya wawancara ini dilaksanakan pada hari apa kemarin kita wawancara ya, jam berapa sampai jam berapa, paling cuma beberapa menit kan kemarin ya. Lokasinya ingat di kantor perusahaan Air Jakarta. Kalau kita kan misalkan di ruang tamu rumah misalkan, atau di taman misalkan gitu ya. Itu kalian tuangkan poin-poin yang tadi ya pada teks seperti ini. Nama pewawancara dan narasumbernya siapa saja. Kemarin pewawancara itu ada ayah, ada bunda ya, ada kakak. Nah di sini adalah Pak Rudi sebagai karyawan PDAM. Nah hasil wawancaranya bagaimana? Pada Sabtu 9 Januari 2016 saya mewawancari seorang karyawan bernama Bapak Rudi. Berarti kalau gini, pada hari Senin 31 Agustus 2020 saya mewawancarai ibu saya atau ayah saya yang bernama. Wawancara ini dilakukan selama berapa menit misalkan, 5 menit misalkan. Mulai pukul ini sampai 9 sampai 9:05 misalkan. Bapak Rudi merupakan seorang karyawan perusahaan air di Jakarta. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya selalu menemaniku untuk belajar misalkan. Menurut beliau, menurut bunda, menurut ibu, guru kunjung itu bagaimana? Nah itu ya, nanti kalian bikin, tidak usah panjang seperti ini. Yang penting poin-poin yang kemarin ditanyakan kita tertuang dalam laporan ini. Jadi silahkan ditulis nanti laporannya, poin-poin itu dituangkan dalam laporan ini. Nah nanti kesimpulannya, dari wawancara yang dilakukan, saya mendapat informasi mengenai kegiatan guru kunjung. Sebagai seorang ibu rumah tangga, ibuku menjelaskan bahwa kegiatan guru kunjung itu sangatlah baik. Namun kekurangannya pelajaran-pelajaran tidak semua dipelajari pada guru kunjung dan waktunya pun hanya terbatas, misalkan seperti itu ya. Nanti silakan, gampang sekali ya. Tinggal dicatat poin-poin yang diperlukan di sini nih. Nah, yang ini nih. Nah ya, ini latar belakang. Atau kalian bisa merujuk ke sini. Latar belakang di sini kata-katanya. Kata-kata di sana itu saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan dari Pak Robi misalkan boleh, dari Pak Yosep boleh. Kemudian tujuannya untuk apa? Topik wawancaranya boleh merujuk ke sini nanti, mengacu kepada laporan seperti ini. Kalau sudah selesai nanti boleh dikumpulkan nanti di classroom atau difotokan ke nomor wali kelasnya masing-masing, boleh ke Pak Yosep atau ke Pak Robi. Itu ya tentang laporan dari wawancara kemarin. Insya Allah
di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi. Demikian penjelasan singkat hari ini tentang lanjutan dari wawancara. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, tetap semangat belajar, semangat ngaji, semangat membaca Al-Quran, dan semangat membantu orang tua di rumah. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.